Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran akidah akhlak, yaitu tentang akhlak terpuji, yang mana saya akan menjelaskan 3 akhlak terpuji. Yang pertama, ta'awun atau tolong menolong. Yang kedua, persamaan derajat atau musawah. Yang ketiga, tawasud atau pertengahan. Baik, pertama kita bahas yaitu tentang ta'awun. Secara bahasa, ta'awun artinya tolong menolong, bantu membantu, gotong royong. Sedangkan secara istilah, ta'awun yaitu sikap saling menolong, bantu membantu antar orang yang satu dengan yang lainnya, atau sikap kebersamaan, sikap saling memiliki, dan sikap saling membutuhkan antar sesama manusia. Ta'awun adalah sikap tolong menolong di antara sesama manusia dalam hal kebaikan dan takwa. Sikap menolong hanya boleh dilakukan dalam kebaikan, dan perintah ini sesuai dengan dalilnya dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan adalah salah satu kewajiban umat Islam. Artinya, seandainya kita harus menolong orang lain, maka harus dipastikan bahwa pertolongan itu menyangkut dengan ketakwaan. Saling tolong menolong juga menyangkut berbagai hal, asalkan berupa kebaikan. Sebab saling tolong menolong memudahkan pekerjaan, mempercepat realisasinya kebaikan, dan menampakkan persatuan dan kesatuan. Selanjutnya yaitu contoh perilaku tolong menolong. Yang pertama, meringankan beban hidup sesama. Misalnya dalam sekolah, misalnya teman ada misalnya kita membantu teman yang kurang mampu, atau teman butuh peralatan sekolah, kita bantu meminjamkan, seperti meminjamkan pena, buku, paket, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menutupi aib orang lain dengan tidak mengumbar aib teman atau orang lain yang kita ketahui. Selanjutnya, memberi bantuan kepada orang yang ditimpa bencana atau yang membutuhkan. Selanjutnya, nilai positif dari ta'awun. Yang pertama, memperkuat hubungan silaturahmi antar sesama. Yang kedua, kehidupan menjadi lebih tentram dan sejahtera. Yang ketiga, kesulitan hidup menjadi lebih ringan. Yang keempat, terwujudnya persatuan dan kesatuan sesama anggota masyarakat. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu musawah. Musawah secara bahasa berarti persamaan atau persamaan derajat. Sedangkan secara istilah, musawah yaitu persamaan derajat, kebersamaan, dan penghargaan terhadap sesama manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir, yang artinya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat tersebut mengandung makna bahwa kedudukan semua manusia itu sama, laki-laki maupun perempuan,
bangsa yang satu, bangsa yang lain, warna kulit, perbedaan suku, perbedaan sosial, ekonomi, dan sebagainya, yang bukanlah hal yang bisa membedakan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Karena bagi Allah yang membedakan di antara mereka adalah tingkat ketakwaan mereka. Jadi dalam ayat ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang membedakan kita dengan yang lainnya yaitu ketakwaan kita. Selanjutnya, fungsi musawah. Musawah ini yang pertama fungsinya menjadi panduan etika dalam pergaulan sosial dengan sesama manusia. Yang kedua, menjadi pengikat persaudaraan di antara sesama manusia yang berbeda kultur, pengikat sesama manusia yang berbeda kultur, ras, etnis, dan agama. Selanjutnya, hikmah musawah. Yang pertama, munculnya sikap persamaan derajat dan kesetaraan sesama manusia hingga melahirkan sikap saling menghormati dan menghargai atau toleransi. Yang kedua, terhindar dari sifat superior. Apa itu sifat superior? Itu merasa dirinya lebih hebat dari orang lain sehingga melahirkan sifat congkak, sombong, dan lain sebagainya. Yang ketiga, terhindar dari sifat inferior. Apa itu sifat inferior? Yaitu merasa rendah diri. Perasaan diri semacam ini akan melahirkan berbagai dampak negatif. Misalnya hilangnya rasa percaya diri, hilangnya keberanian, dan takut mengatakan sesuatu yang benar. Yang selanjutnya, menciptakan keharmonisan dan ketentraman di masyarakat. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga, akhlak terpuji, yaitu tawasud. Tawasud atau pertengahan. Tawasud secara bahasa berarti pertengahan, sedangkan secara istilah tawasud ialah sikap tengah-tengah atau sedang di antara dua sikap, yaitu tidak bersikap terlalu keras dan tidak bersikap terlalu bebas. Dengan demikian, Islam dapat diterima di segala lapisan masyarakat. Dalilnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dalam ayat ini, kalimat ummatan wasoto atau umat pertengahan adalah pengikut agama yang adil, antara berlebih-lebihan dalam ibadah dan terledor dalam menjalankan syariat agama, yang mana kedua sikap tersebut sangat dicela dalam ajaran agama Islam. Baiklah, selanjutnya yaitu pembagian tawasud. Tawasud terbagi menjadi 3. Yang pertama, tawasud dalam akidah. Dalam dimensi akidah, setidaknya ada 2 persoalan, yaitu ketuhanan, yaitu ateisme dan politeisme. Yang kedua, tawasud dalam akhlak, yaitu perbedaan syariat dan hakikat, syariat tanpa hakikat kepalsuan, dan hakikat tanpa syariat omong kosong. Yang selanjutnya, yang ketiga, tawasud dalam syariat, yaitu persoalan yang muncul antara kemaslahatan individu dan kolektif, terwujudnya yang muncul di antara kemaslahatan individu dan kolektif secara bersama-sama. Selanjutnya, yang keempat, cara membiasakan perilaku tawasud ini. Yang pertama, menjauhi perilaku penghakiman terhadap seseorang karena perbedaan pemahaman.
Yang kedua, memegang prinsip persaudaraan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, menghindari perbuatan dan ungkapan ekstrim dalam menyebarluaskan ajaran agama Islam. Baiklah, sekian akhlak terpuji yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.